tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Tegak Bagaikan Dinding Karang. Dalam seri ke-203 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Rakeh Pamintihan, Eli Ermawati sebagai Meisin, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Abi Nugroho sebagai Kudamerta, Bambang Ceker sebagai Cakradara, dibantu oleh Heni, Susi, Haning dan Iren, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Rakeh Pamintihan bergegas menyeberangi ruangan pendopo dan turun ke halaman. Di sudut halaman, nampak beberapa orang gadis remaja sedang bermain-main di bawah cahaya bulan. Apa nama wuku kelahiranmu? Wukulandap. Aku lahir di Wukulandap. Wah, kau bakal menjadi orang yang hebat. Lahir di Wukulandap, mempunyai Dewa Batara Mahadewa. Orang berwukulandap selalu berwatak terbuka dan murah rezeki. Berwajah rupawan, sehingga banyak orang yang tergila-gila padanya. Suka gitu. Tunggu dulu. Orang yang lahir di Wukulandap ada juga kekurangannya. Apa kekurangannya? Coba sebutkanlah. Perintahnya selalu harus diikuti.
Tapi biasanya orang yang lahir di Wukulandep kurang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Curang. Coba sekarang giliranku ya. Sebutkan sifat-sifat dan watakku. Kau lahir di Wuku apa? Wuku Tolu. Oh, orang yang lahir di Wuku Tolu ramah tamah wataknya, namun keras hatinya. Cekatan dalam melakukan tugas serta ahli dalam pekerjaannya. Kuat melek sampai pagi serta pemberani. Rezekinya juga murah. Sifatnya dermawan, tapi sayang sekali dia terlalu suka puji-pujian dan sanjungan. Aku lahir di Wuku Sinta. Coba sebutkan sifat dan watak-watakku. Orang yang lahir di Wuku Sinta wataknya cemburu dan pemarah. Cemburu. Namun begitu, dia halus budi pekertinya dan ramah cakapnya. Hidupnya nanti bisa beruntung dan bisa pula menjadi tempat berteduh bagi orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Wajahnya selalu nampak muda dan berseri-seri. Ada Bapak Rakeh. Ada Bapak Rakeh. Aduh, sedang apa kalian ini? Biasa Bapak Rakeh. Malam terang bulan seperti ini kami tidak bisa tidur sore-sore. Rasanya sayang membiarkan malam indah ini lewat begitu saja. Apa kalian tidak melihat Ayu? Ayu tidak bersama kami Bapak Rakeh. Mungkin Ayu sudah tidur, Pak. Atau mungkin dia duduk-duduk di tepi pantai. Ayu itu memang aneh sekali. Dia senang sekali duduk-duduk di tepi pantai sendirian, Paman. Iya. Baiklah, kalau begitu aku akan mencari Ayu dulu ya. Kalian boleh meneruskan bermain-main. Selamat malam anak-anak. Selamat malam Bapak Rakeh. Rakeh Pamintihan kembali melangkah meninggalkan anak-anak gadis yang sedang bermain-main. Dia menemui Meisin yang masih menunggu di ruangan pendopo. Ada Bapak Rakeh? Tidak ada, Nyai. Ayu tidak bersama mereka. Katanya Ayu sedang duduk-duduk sendirian di tepi pantai. Kalau begitu, baiklah. Biar aku yang mencarinya. Memang benar, Ayu Wandira duduk di tepi pantai, memandang laut lepas yang berwarna kehitam-hitaman. Warna hitam itu disepuh warna perak oleh cahaya bulan yang menyiram permukaan air laut. Jangir sekarang sudah mempunyai suami. Aku merasa sangat kehilangan seorang sahabat yang baik. Memang, banyak gadis-gadis remaja tinggal di daerah ini. Tapi mereka tidak seperti Jangir. Jangir dapat mengerti perasaanku. Jangir. Mudah-mudahan dia bisa hidup bahagia bersama suaminya. Dia seorang gadis yang baik. Dia pasti menjadi seorang istri yang setia. Ketika Ayu Wandira sedang termenung sambil memandang laut, pada saat itulah sekilas matanya menangkap sebuah bayangan bergerak di antara pohon-pohon liar. Ayu Wandira segera berdiri dan bayangan itu berusaha melarikan diri sekencang-kencangnya. Hei, tunggu! Tunggu! Jangan lari! Jangan lari! Siapa kau ini? Kurang ajar. Berani sekali kau mengintip aku. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Maafkan aku. Aku tidak sengaja datang ke tempat ini. Maaf. Tunggu. Kau tidak boleh pergi sebelum menjawab pertanyaanku. Siapa namamu dan di mana rumah tinggalmu? Maaf. Aku terpaksa tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Aku tidak dapat menyebutkan siapa namaku dan di mana tempat tinggalku. Maaf. Kau... Sepertinya kau laki-laki yang pernah kutemui beberapa waktu yang lalu. Kita sempat bertarung saat itu. Iya, benar. Kaulah laki-laki itu.
Mungkin kau seorang penjahat yang sedang bersembunyi di sekitar tempat ini. Sekarang kau tidak bisa melarikan diri. Aku pasti menangkapmu. Kau akan kutangkap dan kuseret ke rumah kepala desa. Hop! Ayu Wandira segera menerjang dengan jurus-jurusnya. Laki-laki itu berusaha memberikan perlawanan sengit, dan terjadilah pertarungan yang cukup seru. Ayu Wandira segera mengeluarkan jurus-jurus emban gendong momongan. Setelah menginjak jurus yang ke-12, nampak laki-laki itu mulai kewalahan. Ayu Wandira terus menekan dan mendesak. Karena merasa terjepit, akhirnya laki-laki itu melarikan diri memasuki hutan pantai yang gelap. Hei, jangan lari! Jangan lari! Awas kau! Kurang ajar. Dia sempat meloloskan diri. Seharusnya aku bisa menangkap orang itu. Jelas dia bukan orang baik-baik. Pasti dia penjahat. Dan barangkali dia mempunyai teman 1 atau 2 orang. Dia lari ke arah sana. Baiklah, aku akan mencari tempat persembunyian orang itu. Dan aku pasti bisa menemukannya. Awas kau. Ayu bergegas melangkah menyusuri hutan kecil di tepi pantai. Bayangannya timbul tenggelam di balik pohon-pohon pantai liar. Akhirnya Ayu tiba di suatu tempat yang dikelilingi dinding-dinding karang. Ayu melompat ke atas dinding karang yang tinggi dan mulai mengintip ke bawah. Nampak kepulan asap putih membubung ke angkasa. 2 orang laki-laki duduk di depan api unggun yang mulai padam. Benar dugaanku. Rupanya orang itu tadi mempunyai teman. Tapi temannya hanya 1 orang. Hei, siapa mereka itu? Mengapa mereka tinggal di tempat seperti ini? Apa yang mereka cari? Sepertinya yang seorang sedang terluka parah. Pastilah mereka orang-orang jahat. Mungkin mereka anggota kumpulan perampok yang melarikan diri karena takut ditangkap warga desa. Baiklah, biarkan mereka tenang malam ini. Tapi besok pagi, aku akan kembali lagi ke tempat ini. Besok pagi, aku pasti bisa menangkap mereka. Dua-duanya. Ayu Wandira kembali melangkah perlahan-lahan, meninggalkan puncak dinding-dinding karang. Dia melompat-lompat bagaikan seekor tupai. Cahaya bulan menyirami wajahnya yang cantik jelita. Dan sebentar kemudian, dia sudah mulai kembali menyusuri tepian hutan pantai. Tiba-tiba Ayu Wandira menghentikan langkah-langkahnya. Kurang ajar. Ada orang mengikuti langkah-langkahku. Dia pikir aku tidak tahu. Bagus. Bagus sekali. Kau bersembunyi di balik pohon liar itu. Bagus. Sekarang kau akan tahu siapa Ayu Wandira. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Siapa kau ini? Berani sekali kau mengikuti langkah-langkahku. Tenanglah, Ayu. Oh, Ibu? Ayu,
Apa yang kau lakukan di tempat ini? Aku mencarimu ke sana kemari, dan ternyata kau ada di tempat ini. Apa yang sedang kau lakukan? Aku hanya berjalan-jalan, Bu. Pemandangan di sekitar tempat ini sangat indah. Lihatlah, cahaya bulan menyiram permukaan laut. Aku senang sekali melihat pohon-pohon pantai melambai tertiup angin laut yang segar. Kau boleh berjalan-jalan melihat keindahan alam, tapi jangan terlalu jauh. Ayu sudah besar, Bu. Ayu bisa menjaga diri Ayu sendiri. Ayu, kau seorang gadis. Tidak pantas seorang gadis berjalan malam-malam seperti ini sendirian. Ya, mungkin kau bisa menjaga dirimu. Tapi aku tetap mengkhawatirkan keadaanmu, Ayu. Bukankah wajar orang tua mengkhawatirkan keselamatan anaknya? Sudahlah, Ayu pulang. Malam terus mengalir perlahan-lahan. Cahaya bulan masih menerangi permukaan bumi. Tapi desa Pasuruhan 1 sudah terlelap di dalam mimpi. Ayu Wandira gelisah di tempat tidurnya. Sebentar dia berbalik ke kiri dan sebentar berbalik ke kanan. Siapa ya dua orang laki-laki itu? Apa yang mereka lakukan di sana? Aku jadi penasaran. Tapi aku harus merahasiakan apa yang kulihat di depan ibu. Kalau memang dua orang itu penjahat, aku akan menangkap mereka. Tapi kalau mereka bukan penjahat, lalu siapa? Aneh sekali orang-orang itu. Pakaian mereka compang-camping seperti gelandangan. Apakah mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang layak? Apakah mereka benar-benar seorang gelandangan? Baiklah. Besok pagi aku akan kembali ke sana. Pagi harinya, Ayu Wandira segera bangun dan membersihkan tubuhnya di halaman belakang. Setelah makan pagi bersama ibunya, Ayu Wandira bergegas pergi. Sebentar kemudian dia sudah berlari-lari kecil di tepi hutan pantai. Dan akhirnya dia sudah melompat-lompat di atas dinding-dinding karang. Bagaimana lukamu, Kakang Cakradara? Entahlah, Adik Kudamerta. Sepertinya lukaku masih belum sembuh benar. Sampai kapan kita harus hidup dengan cara seperti ini? Kita tidak pernah bertemu dengan orang-orang. Iya. Dan setiap hari kita makan lumut serta kerang. Sampai kapan kita bisa bertahan? Entahlah, Kakang. Aku sendiri tidak tahu. Adik Kudamerta. Iya. Apakah prajurit-prajurit Majapahit masih mengejar kita? Kalaupun mereka masih mengejar kita, mereka pasti tidak akan dapat menemukan tempat persembunyian kita. Tetapi, sepertinya tempat ini sudah mulai kurang aman, Kakang. Semalam aku bertemu lagi dengan seseorang. Kami sempat bertarung beberapa jurus. Dan orang itu mengejarku. Untunglah aku segera meloloskan diri, Kakang. Apa dia tahu tempat persembunyian kita? Apa dia mengejarmu sampai kemari? Entahlah, Kakang. Mungkin juga dia sudah tahu tempat persembunyian kita. Tapi, mudah-mudahan saja dia tidak menceritakannya kepada orang-orang desa. Kita jangan terlalu banyak berharap. Mungkin saja suatu saat tempat ini akan dikepung dan kita ditangkap. Aku benar-benar sial. Untung dia hanya seorang gadis. Seorang gadis? Iya. Kau bertarung dengan seorang gadis? Iya, Kakang. Tapi sekalipun dia seorang gadis,
Kemampuan ilmu kanuraganya cukup tinggi. Aku kewalahan menghadapinya. Kakang, ada orang ngintip. Kau tunggu sebentar, aku akan melihatnya. Kuda Merta segera bangkit dan melompat ke atas dinding karang. Tapi belum sampai dia tiba di puncak, pada saat itulah sebuah bayangan muncul dan menyambarnya. Rupanya kau mempunyai seorang teman. Bagus. Aku kembali ke tempat ini untuk menangkap kalian berdua. Kami tidak mempunyai urusan denganmu. Mengapa kau ingin menangkap kami? Apa salah kami? Kalian berdua pasti penjahat. Buktinya, kalian bersembunyi di tempat seperti ini. Kalau kalian berdua orang baik-baik, kalian pasti tidak akan berada di tempat seperti ini. Sudahlah, jangan mungkir, jangan banyak bicara. Lebih baik kalian menyerah dan mari. Kalian akan kubawa ke rumah kepala desa Pasuruan 1. Maaf, kami tidak mau ditangkap tanpa kesalahan. Kalau kau tidak mau mengaku bersalah, cepat sebutkan siapa nama kalian dan di mana rumah tinggal kalian. Nona, kami tidak mempunyai rumah tinggal. Kami adalah 2 orang pelarian. Pelarian? Iya. Kalau begitu kalian benar-benar penjahat. Kalian harus segera ditangkap. Kalian akan kutangkap. Kalau kau ingin menangkap kami, silahkan. Tetapi, kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami sudah jauh-jauh melarikan diri dari kota Raja Majapahit. Dan kami akan tetap mempertahankan diri, apapun yang akan terjadi. Ayo, tangkaplah kami. Tunggu adik Kuda Merta. Tunggu dulu. Kakang Cakradara, gadis kecil ini sombong sekali. Dia merasa dirinya lebih unggul. Tunggu dulu. Tidak salah lagi. Aku pasti tidak salah melihat. Sepertinya kita pernah bertemu. Iya. Kita pernah bertemu beberapa waktu yang lalu. Tunggu sebentar. Apakah namamu Ayuandira? Ayuandira terkejut. Dia menarik kakinya mundur beberapa langkah sambil menatap Cakradara yang duduk bersandar di mulut goa. Untuk sesaat lamanya mereka saling berpandangan. Sementara itu Kuda Merta berdiri menunggu dalam keadaan siaga. Aku tidak mungkin salah lihat. Kau pastilah Ayuandira. Benar bukan? Dari mana kau tahu namaku? Kita sudah pernah bertemu. Memang sudah cukup lama. Tapi aku masih dapat mengingat namamu dengan baik. Ayuandira. Bukankah Wandira artinya pohon beringin? Iya. Aku ingat. Dan aku tidak mungkin salah lihat. Kau pastilah Ayuandira. Kau pastilah pohon beringin yang cantik. Kau jangan mengada-ada. Aku tidak pernah bertemu dengan kalian. Kau bahkan pernah menolong kami, anak manis. Aku tidak pernah menolong penjahat. Aku tidak pernah bermurah hati pada orang jahat. Jangan mengada-ada. Coba ingat baik-baik. Dulu kita pernah bertemu di suatu tempat. Waktu itu kami berdua sedang menghadapi beberapa orang perampok jalanan. Kemudian kau datang menolong kami. Dan perampok jalanan itu dapat kita usir pergi. Kalau tidak salah, kau waktu itu bersama seorang nenek-nenek. Siapa namanya ya? Kau ingat adik Kuda Merta? Seorang nenek-nenek. Seorang pendekar wanita. Iya, aku ingat. Kalau tidak salah namanya Raga Runting. Nini Raga Runting. Tunggu dulu. Kau juga mengenal Nini Raga Runting? Justru kaulah yang mengenalkan kami kepada pendekar wanita yang tangguh itu. Apakah kau ini
Tuan Cakradara? Nah, rupanya kau juga masih dapat mengingat dengan baik namaku. Aku memang Cakradara. Dan dia ini Kudamerta. Tuan Cakradara? Tuan Kudamerta? Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Saya sama sekali tidak menduga bahwa akhirnya kita akan bertemu lagi di tempat ini. Maafkan saya, Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Saya tidak tahu. Saya telah berlaku kasar pada Tuan berdua. Tidak apa, Ayu. Karena kau tidak tahu. Tentu saja kau tidak perlu minta maaf pada kami. Kau tidak bersalah apa-apa kepada kami. Bagaimana Tuan berdua bisa sampai ke tempat ini? Apa yang Tuan lakukan di tempat ini? Ceritanya cukup panjang, Ayu. Cukup melelahkan untuk didengar. Dan barangkali cukup membosankan. Kalau tidak salah tadi, Tuan sempat mengatakan bahwa Tuan adalah pelarian. Apa memang benar demikian? Benar, Ayu. Sekarang ini kami berdua menjadi buron pemerintah Majapahit. Mengapa Tuan berdua bisa menjadi buron? Apa kesalahan Tuan? Ayu, orang tidak perlu bersalah untuk menjadi buron pemerintah Majapahit. Memang sulit untuk menjelaskan persoalan ini. Tapi suatu saat, kau pasti akan mengerti juga, Ayu. Sudah berapa lama Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta tinggal di tempat ini? Kami tidak tahu lagi berapa lama kami tinggal di sini. Kami tidak tahu waktu, tidak tahu hari. Kami hanya sekedar mempertahankan diri untuk tetap bisa hidup. Kasihan sekali. Dan sepertinya Tuan Cakradara sedang terluka berat. Iya. Punggung Kakang Cakradara terkena anak panah ketika kami melarikan diri di atas kuda-kuda kami. Biar sajalah, Ayu. Mungkin memang nasib kami harus seperti ini. Kami sendiri tidak pernah menduga bahwa suatu saat kami akan menjadi dua orang buron. Tapi begitulah nasib manusia. Lain sekarang, lain pula besok. Nasib manusia selalu berubah mengikuti putaran sang waktu. Maaf Tuan Cakradara, bolehkah saya memeriksa luka di punggung Tuan? Barangkali saya dapat mencarikan ramuan daun-daunan untuk obat. Aku sudah memberinya ramuan daun-daunan, Ayu. Tapi kelihatannya luka Kakang Cakradara belum ada kemajuan. Kebetulan sekali, ibu saya seorang tabib, Tuan Kudamerta. Ibu saya tinggal di desa Pasuruan satu ini. Seorang tabib? Benarkah demikian? Kalau begitu, kau pasti mempunyai pengetahuan tentang ramuan daun-daunan. Iya, sedikit. Saya mempunyai pengetahuan sedikit. Dan saya memperoleh pengetahuan itu dari ibu saya sendiri. Kalau begitu kebetulan sekali, Ayu. Coba, lihatlah. Seperti apa luka di punggung Kakang Cakradara? Maaf, Tuan Cakradara. Saya terpaksa menyobek pakaian Tuan. Luka ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Nanti dagingnya bisa membusuk. Luka ini harus segera diobati, Tuan Cakradara. Kalau kau bersedia mengobatinya, aku akan berterima kasih sekali, Ayu. Baiklah. Tunggu sebentar, Tuan Cakradara. Tuan Kudamerta, saya akan segera kembali lagi. Ayu Wandira bangkit, kemudian melompat ke dinding karang. Cakradara dan Kudamerta mengawasi gadis itu berlompatan di atas dinding-dinding karang. Ayu Wandira. Nampaknya gadis itu semakin bertambah dewasa. Dulu dia masih agak kecil. Masih seorang gadis kecil. Lihatlah, Kakang. Gerakannya lincah sekali. Bagaikan seekor burung serikatan. Dia memang seorang gadis pendekar. Tapi adik Kudamerta,
Apakah dia bisa kita percaya? Apakah dia tidak membocorkan tempat persembunyian kita ini? Kukira tidak, Kakang Cakradara. Kukira dia tidak akan sampai hati mengkhianati kita. Malam segera turun. Bulan tanggal 16 naik di ranting-ranting pohon. Ayuwandira gelisah di ruangan tidurnya. Sementara itu, Meisin nampak duduk di ruangan pendopo, ditemani Rakeh Pamintihan dan Wali Kadep. Mereka sedang sibuk membicarakan masalah pelayanan kesehatan terhadap orang-orang desa. Oh, kasihan Tuan Cakradara. Punggungnya terluka cukup parah. Kalau aku tidak segera menolongnya, luka itu bisa membusuk. Aku harus segera menolongnya. Aku sudah mencuri ramuan obat-obatan ibu. Tapi, bagaimana aku harus keluar dari ruangan ini? Sepertinya ibu masih duduk-duduk di ruangan pendopo bersama Bapak Rakeh Pamintihan dan Bapak Wali Kadep. Oh, sial. Apa saja yang mereka bicarakan? Biasanya ibu sudah masuk ke ruangan biliknya. Aku sudah berjanji akan menolong Tuan Cakradara. Aku harus kembali ke sana malam ini juga. Tapi, bagaimana caranya? Aku harus pergi dari rumah dengan diam-diam. Baiklah, aku akan keluar melalui jendela. Sementara pintu ini biarlah tertutup. Perlahan-lahan Ayuwandira membuka daun jendela. Kemudian dengan hati-hati melompat keluar. Dia menengok kiri kanan sebentar. Dan setelah itu dia mulai berjalan mengendap-endap meninggalkan pondok. Sepertinya tidak ada yang melihat kepergianku. Ya, mudah-mudahan saja ibu tidak menengok ruangan bilikku sampai besok pagi. Aku membawa beberapa jenis daun-daunan untuk mengobati luka punggung Tuan Cakradara. Ya, aku yakin ramuan daun-daunan ini akan segera membuat luka Tuan Cakradara menjadi kering dan sembuh. Mudah-mudahan saja begitu. Ya, nah, Aku tidak bisa lama-lama di tempat ini. Tuan Kudamerta dan Tuan Cakradara pasti sudah tidak sabar menunggu kedatanganku. Ayu, apakah kau sudah tidur? Ayu, apa kau sudah tidur, nak? Oh, Bapak Rakeh. Ada apa, Bapak Rakeh? Maaf, Nyai. Saya lihat sepertinya jendela ruangan bilik Ayu itu terbuka. Apa? Jendelanya terbuka? Iya, Nyai. Apakah Ayu ada di dalam? Pasti anak itu diam-diam pergi. Ayu, kok ini semakin lama semakin bandel saja. Pergi kemana kau malam-malam seperti ini? Nah,
Saya sudah mengobati punggung Tuan. Bagaimana rasanya sekarang? Terima kasih, Ayu. Terima kasih atas pertolonganmu. Rasanya sekarang punggungku menjadi lebih enak. Punggungku terasa dingin. Tidak panas seperti tadi. Mudah-mudahan luka Tuan Cakradara segera sembuh. Ayu, kau bisa kembali sekarang. Pulanglah. Nanti ibumu mencarimu. Loh, Tuan Kudamerta mengusir saya? Bukan begitu, Ayu. Kau boleh saja tinggal di sini sampai pagi. Tetapi kau tentu tidak ingin membuat ibumu gelisah, bukan? Ibumu pasti mencari-carimu. Ibu pasti sudah tidur di ruangan biliknya dengan nyenyak. Tuan tidak perlu mengkhawatirkan saya. Oh ya, Tuan. Apakah rencana Tuan-Tuan berdua selanjutnya? Kami tidak bisa merencanakan apa-apa, Ayu. Kami dua orang pelarian. Setiap saat kami harus berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Lalu, apakah Tuan-Tuan akan tinggal di tempat ini selamanya? Mudah-mudahan saja nasib kami menjadi lebih baik. Sehingga kami tidak perlu tinggal di tempat seperti ini. Di mana sebelumnya Tuan berdua tinggal? Kami tinggal di asrama pusat pendidikan calon tanda di kota Raja Majapahit, Ayu. Tuan-Tuan belajar di asrama itu? Iya. Kami menjadi siswa di asrama itu. Tuan belajar apa saja di tempat itu? Dan siapa yang mengajarinya? Kami belajar tentang berbagai macam hal. Khususnya tentang ilmu tata pemerintahan. Dulu kami diajar oleh Bapak Dang Acarya Siwanata. Tapi sekarang guru di asrama itu bernama Brahmana Ratu Kuning. Sepertinya Tuan berdua adalah calon-calon pembesar kerajaan. Benarkah demikian? Yang jelas, sekarang ini kami menjadi dua orang pelarian. Baiklah, Tuan Kudamerta, Tuan Cakradara. Saya harus kembali sekarang. Hari sudah malam. Terima kasih, Ayu. Kau sangat baik. Terima kasih atas pertolonganmu. Saya senang menolong Tuan. Kapan-kapan saya akan kembali lagi untuk membawa makanan. Saya lihat Tuan berdua tidak mempunyai persediaan makanan yang baik. Jangan repot-repot, Ayu. Kami tidak ingin melibatkanmu. Tuan tidak usah takut. Saya tidak akan mengatakan kepada siapapun juga tentang tempat ini. Tuan percaya pada saya, bukan? Sepertinya kau seorang gadis yang bisa dipercaya. Tentu saja kami percaya. Nah, Tuan-Tuan, saya pergi dulu. Selamat malam. Selamat malam, Ayu. Selamat malam. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira bergegas pergi meninggalkan mulut gua karang. Gadis itu berlompatan di atas dinding-dinding karang. Selanjutnya dia berlari-lari kecil, menyusuri tepi hutan pantai. Bayangan tubuhnya tenggelam di balik pohon-pohon liar dalam temaram cahaya bulan. Setelah beberapa saat lamanya berlari, Ayu memasuki halaman pondok. Dia tertegun sesaat lamanya, karena tiba-tiba di hadapannya telah berdiri sosok tubuh seorang wanita. Oh, Ibu. Ayu, jangan begitu anakku. Itu tidak baik. Maafkan Ayu, Bu. Ayu tidak pergi kemana-mana kok. Ayu hanya ingin berjalan-jalan di tepi pantai. Kau jangan berdusta kepada ibumu. Di tepi pantai mana kau berjalan-jalan? Aku mencarimu ke sana kemari. Lebih baik kau berterus terang. Dari mana saja kau? Ayu berjalan-jalan di tepi pantai, Bu. Di sana, Ibu tidak usah khawatir. Ayu tidak kemana-mana. Dan Ayu bisa menjaga diri Ayu. Kalau kau hanya ingin berjalan-jalan ke tepi pantai, kau tidak perlu keluar dari ruangan bilikmu dengan melompati jendela. Kau pasti menyembunyikan sesuatu. Kau pasti merahasiakan sesuatu, Ayu. Rahasia apa, Bu? Untuk apa saya merahasiakan sesuatu di depan Ibu? Pintar sekali kau bicara sekarang. Sungguh, Bu, Ayu tidak merahasiakan apa-apa. Ayu hanya berjalan-jalan.
Udara panas. Ayu ingin mencari udara segar di tepi pantai. Apakah itu salah? Baiklah, kalau kau tidak mau berterus terang padaku. Baiklah. Ibu, berterus terang bagaimana? Ayu sudah berterus terang pada ibu. Sudahlah, jangan mengajak ibumu bertengkar malam-malam begini. Ayo masuk. Tapi ingat, kau tidak boleh melakukannya sekali lagi. Apa itu? Seorang gadis keluar malam-malam dengan melompati jendela. Itu tidak pantas, Ayu. Itu tidak sopan. Kau harus belajar menjaga kesopanan supaya kau dihargai orang. Meisin segera membawa Ayu Wandira masuk ke pondoknya. Ayu Wandira terbaring di atas ranjang, dan pikirannya mulai melayang-layang. Baru saja dia merawat punggung Cakradara, seorang laki-laki yang pernah dikenalnya beberapa waktu yang lalu. Tuan Cakradara, laki-laki itu tampan sekali. Walaupun pakaiannya compang-camping, tapi dia masih kelihatan sangat tampan. Siapa dia sebenarnya? Mungkin dia keturunan seorang bangsawan. Kata-katanya sangat lembut, pembawaannya halus, dan wataknya mencerminkan kepribadian yang luhur. Tadi aku merawat punggungnya. Tanganku sampai gemetaran, dan hatiku juga bergetar. Jantungku berdegup dengan kencang sekali. Tuan Cakradara, kau bisa membuatku tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Kasihan mereka itu. Kasihan dua orang pelarian itu. Mudah-mudahan saja aku dapat menolong mereka. Tapi aku harus menutup rahasia ini, sekalipun di depan ibu. Tak ada seorang pun boleh mengetahuinya. Tuan Cakradara, Tuan Cakradara. Ayu gelisah di atas ranjangnya. Dia tidak bisa tidur sampai jauh malam. Wajah Cakradara yang tampan selalu terbayang-bayang di pelupuk matanya. Ayu merasa senang karena dapat merawat luka Cakradara. Dan dia ingin sekali kembali ke tepi pantai untuk menemui mereka. Dia ingin pagi segera tiba. Dia ingin membawakan mereka sejumlah makanan. Dia ingin menolong dua orang pelarian itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Ayu Wandira? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan